Saya Sri Panjaitan ingin menjelaskan tentang UTS ya, sistem operasi praktikum. Di sini saya telah menginstal Ubuntu Server dan telah menjalankannya. Selanjutnya saya tinggal melakukan login kepada akun yang telah saya buat. Kita masukkan username yaitu UTS strip 21053, 2 angka depan MPM dan 3 angka belakang MDM. Passwordnya sudah. Kita akan mengecek terlebih dahulu apakah SSH-nya telah berjalan atau belum. Oke, kan telah berjalan. Kita akan melakukan menghubungkan koneksi SSH dari dari command prompt Windows ke Ubuntu server pada virtual machine dengan perintah SSH. Masukkan nama usernya, lalu masukkan IP. Oke, sekarang kita akan mengecek apakah server ini telah terhubung ke internet atau belum dengan melakukan ping terhadap server atau website. Di sini saya melakukan ping ke website Google. Ya, dapat terlihat bahwa server ini telah berhasil terhubung ke internet. Kenapa seperti ini? Karena settingan network saya pada virtual machine Ubuntu-nya itu pada adapter satunya menggunakan bridge adapter. Jadi maksudnya itu IP-nya si Ubuntu ini secara otomatis akan mendapatkan IP-nya secara otomatis dari ISP. Sedangkan adapter 2-nya itu NAT. Jadi inilah yang membuat server Ubuntu ini dapat terhubung ke internet. Oke, kita kembali lagi ke CMD Windows. Selanjutnya kita akan membuat dua buah user baru dengan nama user 1 dan user 2 dengan perintah sudo agar perintahnya dapat dijalankan dengan hak super akses. Add user, masukkan nama usernya user 1. Nah, ini di bagian ini itu untuk membuat password ke user satunya. Masukkan identitasnya user 1, ini dapat dikosongkan juga. Jika telah sesuai dengan keinginan, dapat masukkan huruf Y dan tekan enter. Kita lakukan lagi untuk membuat user 2. Masukkan password lagi. Sudah selesai, masukkan huruf Y dan enter. Oke, berikutnya kita akan buat sebuah file dan folder di dalam user 1. Berarti kita harus login terlebih dahulu ke user 1 dengan perintah sudo login user 1. Masukkan passwordnya yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kita telah berhasil masuk ke user 1. Berarti kita tinggal membuat file dan foldernya. Untuk membuat sebuah folder pada Linux, kita dapat menggunakan perintah mkdir nama folder. Di sini saya menggunakan nama foldernya itu ini hanya sebagai contoh. Sapriansa. Lalu kita cek apakah berhasil folder tersebut dibuat dengan perintah ls. Oke, dapat terlihat bahwa folder UTS Sapriansa telah berhasil dibuat. Sekarang kita akan membuat sebuah file pada Linux itu. Perintah untuk membuat file itu adalah dengan perintah touch nama file. Nama file sini saya akan membuat data.txt. Oke, lalu kita akan periksa lagi dengan perintah ls apakah file tersebut telah berhasil dibuat atau belum. Oke, dapat terlihat bahwa file utsapriansa.txt telah berhasil dibuat. Dan berikutnya
mengubah kepemilikan file dan folder tersebut menjadi milik user 2. Jadi kita akan mengubah kepemilikan folder dan file ini dari user 1 ke user 2 dengan menggunakan perintah chown user 2. Lalu masukkan nama folder atau nama file terlebih dahulu. Di sini akan masukkan nama folder terlebih dahulu. Wah, tidak bisa. Bagaimana kalau kita tambahkan perintah sudo pada sebelum chown? Perintah sudo itu bisa, tapi user 1 ini belum bisa menggunakan perintah sudo tersebut. Berarti kita harus memberikan akses agar user 1 ini bisa menggunakan perintah sudo. Lalu kita exit terlebih dahulu ke akun utama yang merupakan admin. Lalu kita akan membuat user 1 ini dapat menggunakan perintah sudo dengan perintah sudo usermod strip ag sudo, masukkan nama usernya. Di sini user 1 dulu, tersatu. Oke. User 1 telah berhasil untuk menggunakan perintah sudo. Berarti kita sekarang akan login lagi ke user 1 dan melakukan perintah untuk mengubah kepemilikan foldernya. Sudo chown user 2, kepemilikan, lalu ini grupnya user 2. Masukkan nama folder atau nama file. Di sini nama folder terlebih dahulu. Apriansa. Oke. Untuk folder telah berhasil kepemilikan dari user 1 ke user 2. Dapat kita cek menggunakan perintah ls strip al. Nah, dapat Anda lihat di sini bahwa UTS Apriansa telah berpindah kepemilikan dari user 1 ke user 2. Nah, dapat terlihat juga di sini bahwa file apriansa.txt masih dimiliki oleh user 1. Nah, berarti sekarang kita akan lakukan ubah kepemilikan si file utsapriansa.txt ini ke user 2 dengan perintah sama yang sebelumnya. Tinggal kita ubah saja nama folder menjadi nama filenya. Oke. Setelah berhasil, kita masukkan lagi lsal. Nah, dapat terlihat bahwa file utsapriansa.txt telah berhasil berpindah ke kepemilikan dari user 1 ke user 2. Dapat terlihat di sini kepemilikan telah berubah dari user 1 ke user 2. Dan grupnya juga berubah dari 1 ke user 2. Nanti sekarang lanjutnya kita akan mengubah hak akses file dan folder tersebut menjadi 755. 755 itu maksudnya itu jadi user dapat meng-read, membaca, dan meng-write, menulis ulang atau mengedit, dan mengeksekusi, execution file atau folder tersebut. Di sini pada Linux itu menggunakan perintah sudo chmod, masukkan hak aksesnya yang mau diberikan di sini sesuai soal yaitu 755. Lalu masukkan nama file atau folder yang ingin diberikan hak akses. Saya akan memasukkan folder terlebih dahulu yaitu UTS Apriansa. Dapat terlihat dulu ya, sebelum diberikan hak akses itu UTS Apriansa itu di sini dapat terlihat bahwa
pengguna itu dapat melakukan read, write, dan execute, dan grup lain itu hanya dapat, dan grup lain, pengguna lain hanya dapat mengeksekusi. Setelah kita berikan akses 755, kita cek lagi. Dapat berubah. Telah berubah bahwa sang user itu dapat read, write, dan execute foldernya, sedangkan grup dapat mengexecute dan read foldernya, sedangkan pengguna lain hanya dapat mengexecute. Sekarang kita akan memberikan hak akses file 755 ke file uts.appliance.txt. Masukkan dengan perintah sama. Sebelum diberikan hak akses, file appliance.txt ini itu hanya dapat read dan write pada usernya, lalu grupnya itu juga dapat read dan write, dan pengguna lain itu hanya dapat read. Setelah kita berikan hak akses 755, kita lihat lagi, maka hak akses file uts.appliance.txt ini akan menjadi seperti ini, dan tulisannya pun akan berubah menjadi hijau, yang artinya bahwa file ini itu dapat dieksekusi. Di sini saya akan jelaskan bahwa user itu dapat read, write, dan eksekusi file ini. Grup dapat mengeksekusi dan membaca file ini, sedangkan pengguna lain hanya dapat mengeksekusi. Jadi hak akses pada folder dan file telah berhasil diubah menjadi 755. Selanjutnya kita akan mengcopy file dan folder tersebut ke folder home user 2 melalui user 2. Berarti kita harus login terlebih dahulu ke user 2. Untuk copy itu kita dapat menggunakan perintah cp directory file atau folder dari user 1. Di sini kita akan mencoba untuk mengcopy folder terlebih dahulu. Itu ini directory yang mau dipindahkan, lalu setelah udah, lalu masukkan directory tujuannya, yaitu home user 2. Dapat terlihat bahwa permission denied, berarti kita harus menggunakan perintah sudo. User 2 bukan sudo, berarti kita harus memberikan izin supaya user 2 ini dapat menggunakan perintah sudo. Kita dapat melakukan langkah-langkah yang kita buat pada user 1 sebelumnya. Kita harus exit terlebih dahulu. Kita dapat masukkan perintah sudo usermod ag sudo user 2 sini agar user biasa alias user 2 ini dapat menggunakan perintah sudo. Oke, telah berhasil dibuat. Berarti kita login kembali ke user 2. Kita akan mengcek terlebih dahulu bahwa sini tidak ada folder atau file yang tersedia, karena kita akan mencoba untuk mengcopy folder terlebih dahulu dari user 1 ke user 2 dengan perintah sudo cp directory folder pada user 1 lalu masukkan directory tujuannya, yaitu di user 2.
dan password. Oh, kita harus menambahkan perintah R. Oh, saya lupa harus masukkan perintah RR itu maksudnya rekursif, jadi kita dapat mengcopy seluruh direktori dan subdirektori pada si folder UTS Apriansa ini. Kita akan mengecek apakah telah berhasil tercopy. Oke, dapat terlihat bahwa folder UTS Apriansa telah berhasil tercopy dari user 1 ke user 2. Sekarang kita akan mengcopy file UTS-Apriansa.txt dari user 1 ke user 2. Perintahnya sama, namun kita tidak menggunakan perintah R rekursif. User 1 s.txt, direktur tujuannya itu di user 2. Oke, berhasil. Sekarang kita cek lagi perintah ls. Tidak muncul. Kalau pakai R gimana ya? Maka muncul. Oh, saya tipu. Saya lupa memasukkan. Kurang lengkap direktori tujuannya. User 2, angka 2-nya saya ketinggalan. Pantesannya tidak muncul. Nah, dapat terlihat bahwa file UTS-Apriansa.txt telah berhasil tercopy dari user 1 ke user 2. Namun, kita akan melihat siapakah yang memiliki file ini. Ini hak pemilik. Dapat terlihat bahwa yang menjadi file dan folder ini adalah kepemilikannya adalah root. Kenapa begitu? Karena kita menggunakan perintah sudo, yaitu perintah yang hanya dapat digunakan oleh akun yang mendapatkan hak super akses, atau di sini dapat disebut juga dengan root. Maka kita harus mengubah. Nah, kalau seperti ini, kita tidak dapat lakukan read write xr, membaca, menulis, dan mengeksekusi file tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan coba untuk write di UTS Apriansa. Kita tes. Buat lihat, setelah kita mengetik, kita lihat bahwa error writing permission denied karena user 2 tidak diberikan izin atau kan hak milik untuk melakukan write ke file ini. Kalau kita keluar lagi, nah sekarang berarti kita harus mengubah hak milik file dan folder ini ke user 2 seperti perintah yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu sudo chown user 2 masukkan nama folder atau filenya, nama folder terlebih dahulu. Kita cek. Oh, salah, sorry. Nah, untuk folder telah berhasil berpindah ke hak kepemilikan menjadi user 2 yang sebelumnya root. Sekarang kita akan mengubah hak pemilik juga dari filenya ke user 2. Oke, telah berhasil berubah. Hak milik file UTS-Apriansa.txt yang sebelumnya milik root, dan kita tidak dapat mengubah atau write isi file tersebut, kini telah berubah menjadi hak milik user 2. Berarti di sini kita dapat mengubah atau menulis file tersebut. Kita akan mencoba untuk mengisi file UTS Apriansa ini. Isikan saja bebas.
person. She think I'm an addict, bitch, I'm one with the earthling. Headed back to Cali with a scheme, maybe working. Cloud nine, Kita akan need to surface. Calling up, coba saya apakah saya berhasil. me a perk me. Die by my Oh, lonely, a fake it till it kill me. berhasil. Kita telah berhasil write di file kita berhasil txt. Oke, kita lihat. Kita lihat. Oke, berarti hasil penjelitan telah dapat di read, write, dan execution. Oke, sekian penjelasan UTS sistem operasi praktikum saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.